Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, senantiasa di dalam kelapangan, dan senantiasa di dalam kebahagiaan, di dalam senyuman Allah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah sebelum kita awali kajian ini, kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kita beri judul senyuman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tersenyum? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita menemukan hajat apa yang kita inginkan, ketika kita menemukan cita-cita yang kita idam-idamkan, dengan daya upaya diri kita sendiri, kita merasa senyum-senyum sendiri. Akan tetapi semua senyuman itu hanyalah fata morgana saja. Senyuman itu hanyalah senyuman kepalsuan saja. Senyuman itu hanyalah senyum kedustaan saja. Kenapa? Karena kita selama ini melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan berhasil kita raih. Jadi senyuman itu senyuman terhadap Tuhan, cita-cita yang sudah kita dapatkan. Semua itu senyuman kepada kebanggaan kita sudah meraih apa yang kita cita-citakan selama ini. Seperti mencita-citakan ilmu yang tinggi, seperti mencita-citakan amal ibadah yang begitu banyaknya,
seperti senyuman, mencita-citakan harta yang kita inginkan. Jadi senyuman itu hanyalah buat Tuhan yang ada di hati kita. Senyuman keberhasilan, senyuman kemegahan dunia, sehingga kita melambung tinggi, sehingga kita merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih kaya dari manusia yang lainnya, dan sehingga kita tersenyum dengan kesombongan kita di hati kita. Karena selama ini kita mentuhankan semua itu. Kita mentuhankan urusan dunia. Kita mentuhankan cita-cita dunia. Kita mentuhankan keberhasilan, target-target demi kebahagiaan hanya di dunia saja. Semua itu senyumannya hawa nafsu kita sendiri yang merasa ada. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa wujud. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa hidup. Senyuman hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa atas apapun yang diaktivitaskan, yang dikerjakan di dalam kehidupan ini. Jadi semua itu hanyalah senyuman yang palsu belaka. Senyuman yang dusta belaka. Kenapa dikatakan senyuman palsu dan senyuman dusta saja? Karena senyuman itu hanyalah sementara saja. Karena senyuman itu hanyalah sebentar saja. Kita lebih cinta kepada yang hanya sebentar. Kita lebih cinta daripada senyuman-senyuman yang ada di dunia ini saja, tanpa kita cinta kepada senyuman-senyuman yang langgeng, senyuman-senyuman yang bakok, senyuman-senyuman yang langgeng, abadi. Kita hanya suka yang sementara saja. Sementara kita tak suka kepada yang langgeng. Senyuman yang sementara ini lebih kita cintai di hati kita daripada senyuman yang abadi. Kenapa itu semua terjadi? Karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan, karena di dalam hati kita yang jadi Raja, karena di dalam hati kita yang jadi presiden, masih hawa nafsu kita sendiri bersekutu dengan iblis dan setan untuk memerangi Tuhannya, untuk menjauhi Tuhannya. Apa buktinya kita berperang dan menjauhi Tuhannya? Buktinya kita tak akan rela. Buktinya kita tak akan pernah ridho, takkan pernah mau bila Tuhan, bila Sang Pencipta, bila Allah berkuasa atas diri kita. Kita tidak ridho kita ini dituhani Tuhan. Di dalam hati kita ridhonya, kita maunya menjadi Tuhan. Allah, Tuhan Sang Pencipta selama ini kita jadikan hamba. Kita jadikan makhluk. Kita
kita tidak adakan kehadirannya, kita goibkan keberadaannya, kita tiadakan kehidupan dan kekuasaannya atas diri kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah memusuhi Tuhan. Selama ini kita telah mensyirikkan Tuhan dengan diri kita. Kita selama ini menyerupai Tuhan di dalam hati kita, ketika yang wujud, ketika yang ada, ketika yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita. Mohon maaf. Seumpama di dalam pencarian ilmu mencari Tuhan, kita sudah ribuan kali berbaiat kepada seseorang, jutaan kali kita beribadah, jutaan kali kita sholat, jutaan kali kita bertafakur, jutaan kali kita berzikir, jutaan kali kita memuji Tuhan. Akan tetapi bila yang wujud, bila yang ada, bila yang hidup di dalam hati kita masih setan yang terkutuk, masih diri kita yang terkutuk ini, maka ribuan baiat, jutaan sholat, jutaan ritual, jutaan ilmu, jutaan amal, dan jutaan kebaikan apapun yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, semuanya tak ada artinya karena masuk tenggelam di dalam senyuman diri kita sendiri. Masuk di dalam senyuman iblis dan setan yang telah berhasil untuk menjadikan kita sebagai kawan, untuk menjadikan kita sebagai sahabat selama ini. Jadi iblis dan setan senyum-senyum gembira melihat kita yang sudah berhasil dijauhkan dari yang menciptakan kita di hati kita. Jadi inilah yang dimaksud senyuman setan, senyuman hawa nafsu yang rusak, senyuman diri kita yang hanya sementara saja, yang mana setelah senyum sebentar, setelah bahagia sebentar, setelah damai sebentar hati, maka bergolak lagi, banyak bergolaknya daripada senyumannya. Itulah makna dari senyuman kita selama ini hanya senyuman palsu belaka. Kebahagiaan kita selama ini hanyalah kebahagiaan yang sementara saja, yang sebentar saja. Kenapa? Karena kita di dalam dunia ini lebih banyak menerima kesedihan, lebih banyak menerima penderitaan, lebih banyak menerima kesulitan, kekecewaan, kekhawatiran daripada melanggengkan senyuman hakikat kebahagiaan di dalam hati kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena di dalam hati kita bukan yang langgeng. Karena di dalam hati kita masih yang rusak, masih yang fana, masih yang hancur, yang menjadi Tuhan, yang berkuasa, yang jadi presiden di dalam hidup dan badan ini,
yakni pengakuan demi pengakuan diri kita terhadap kehidupan dunia ini, pengakuan diri kita yang sudah mencapai ilmu yang apa yang kita inginkan, kebanggaan kita yang sudah meraih cita-cita yang kita dapatkan, itu semua hanyalah senyuman palsu. Di dalam senyuman palsu itu terbukti ada api kesedihan, api ketakutan. Takut suatu saat nanti hartaku diambil orang. Takut suatu ketika ilmuku ada yang menyaingi. Takut suatu ketika kekayaanku ada yang menandingi. Takut suatu ketika amal-amalku ada yang melebihi. Semuanya kehidupan ini serba menakutkan daripada senyumannya. Ketika kita melihat anak-anak kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dilanda kesedihan, kita dilanda kekecewaan, kita dibakar hati kita dengan anak, hati kita dibakar dengan istri, hati kita dibakar oleh suami, hati kita dibakar oleh ilmu-ilmu kita, hati kita dibakar oleh amal-amal kita, hati kita dibakar oleh harta-harta kita, hati kita dibakar oleh mobil, motor, kendaraan, dan harta yang telah kita kumpulkan. Semuanya bisa menjadi fitnah dan menyiksa diri kita di hati kita. Karena kita selama ini hanya senyum dengan senyuman yang palsu, karena kita selama ini hanya mengumpulkan yang bohong, hanya mencintai dan mengumpulkan yang rusak saja selama ini, tanpa kita mencari yang langgeng, tanpa kita mencari yang abadi. Maka dari itu kita selama ini banyak menderitanya daripada banyak senangnya, banyak kekhawatirannya daripada banyak penyerahannya, banyak kekecewaannya daripada kelegaan, kedamaian hati kita. Kenapa? Karena kita selama ini masih disiksa di dalam kuburan diri kita sendiri. Apa kuburannya? Kuburannya adalah badan-badan yang kita akui sebagai badan kita. Inilah tanah kubur yang kita akui selama ini. Dan hidup yang telah kita akui sebagai hidup kita, maka dibangkitkanlah hidup kita di dalam kuburan kita untuk menerima azab yang pedih, untuk menerima siksa yang pedih. Apa azab dan siksa yang pedih itu? Kekufuran hati kita. Apa azab yang pedih itu? Yakni kekafiran hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apalagi penderitaan di dalam siksa kubur ini, yakni api-api siksa-siksa urusan dunia yang selama ini tidak kita sempurnakan kembali kepada yang menciptakan dunia. Kita disiksa dengan semua apa yang kita lakukan. Disiksa dengan ilmu, dengan bangga membanggakan dengan ilmunya. Disiksa dengan amal, dengan merasa mulia bila kita sudah beramal.
menganggap orang lain yang tidak beramal seperti kita seolah-olah orang lain itu buruk, dan kita merasa menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Itulah api-api alam kubur yang ada di dalam hati setiap manusia. Jadi alam kubur, siksa kubur, azab kubur menurut manusia ya nanti ketika manusia tidak merasakannya. Tapi di sisi Allah, alam kubur, siksa kubur, azab kubur ya sekarang ini terbukti kita, Anda, saya bisa merasakan siksa-siksa itu. Ya, terserah Anda pahamnya menurut manusia, apa pahamnya menurut Tuhan yang telah menciptakan manusia. Semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi sampai kapan kita berada di dalam kuburan badan ini? Sampai kapan kita berada di dalam siksaan dan siksaan di dalam badan ini? Jiwa kita yang disiksa, nyawa kita yang disiksa, hati kita yang disiksa, roh kita yang disiksa dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang mana tidak diperkenankan kita untuk menuju fitnah itu. Kenapa? Karena di dalam fitnah itu kita yang jadi Tuhannya. Karena linafsi, agamanya fitnah, merasa benarnya fitnah, ilmunya fitnah, ibadahnya fitnah, semua serba fitnah. Maka diazab kita di dalam alam kuburan ini, disiksa kita, berdebat-debatan dengan sesama agamanya, berdebat-debatan sesama antar agama, berperang, selalu mengadu domba yang satu dengan yang lain. Itulah bukti hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita sedang digodok di dalam siksa dan azab kubur. Batu nisannya adalah kepala dan kaki ini. Jadi kepala dan kaki ini selalu membawa kita melangkah untuk menyambut azab-azab Allah yang pedih. Mendapatkan anugerah pun juga azab. Kenapa? Karena di dalam anugerah kita merasa bangga dengan anugerah itu. Kita merasa mulia dengan anugerah itu. Kita merasa pintar dengan ilmu kita. Kita merasa paling kaya dengan harta-harta yang kita kumpulkan. Kita merasa yang paling benar dengan amal-amal yang kita laksanakan di setiap harinya. Jadi semua itu akan membawa fitnah bila kita masih berada di dalam azab dan siksa kuburan badan ini yang kita rasakan selama ini. Kapankah kita merasakan azab dan siksa kubur itu? Ya ketika kita masih merasa hidup. Kapan itu adanya? Besok apa sekarang? Logikanya kan begitu. Akal kita harus kita pakai. Bertuhan dan beragama itu bisa dilogikakan. Kalau tidak logika, ya angan-angan. Berarti kita nyembah angan-angan. Apa bedanya kita nyembah pohon? Apa bedanya kita nyembah kayu? Apa bedanya kita nyembah matahari? Apa bedanya kita nyembah gunung dan sebagainya?
Bila agamanya hanya angan-angan, bila Tuhannya masih tak ada di dalam hatinya kecuali Tuhan hawa nafsunya sendiri, itulah azab dan siksa kuburan yang sebenar-benarnya. Kenapa kita merasakannya? Tapi kalau nanti, apa mungkin kita bisa merasakan? Hidupnya saja tidak ada, bagaimana mungkin kita merasakan kesakitan dan siksaan serta azab yang pedih di dalam tanah. Tanahnya sudah kita pakai sekarang, tanahnya sudah kita akui milik kita sekarang. Ya sekarang pun juga azab dan siksa itu berlaku. Lalu sampai kapan kita terazab dan tersiksa di dalam kuburan-kuburan badan kita ini? Untuk melanjutkan sampai kapan itu terjadi, marilah kita berlatih dahulu. Marilah kita menyelamatkan jiwa-jiwa kita dari azab dan siksa kubur yang ada di dalam hati kita. Marilah benahi iman-iman kita agar kita tidak tersiksa lagi, agar kita menemukan hari-hari kebangkitan. Marilah kita gelapkan manusia kita, marilah kita sunyikan manusia kita, marilah kita tiadakan diri manusia kita, marilah kita adamkan diri manusia kita, marilah kita goibkan diri manusia kita agar kembali kepada yang mewujudkan kita. Siapa? Tuhan semesta alam yang maha wujud dan maha perkasa. Silahkan mengheningkan cipta. Mulai bismillahirrahmanirrahim, masuklah ke dalam dirimu.